amma yujibul muttara idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'il ard a ilahum ma'allah la ilaha illallah. Siapa yang bisa nolong kita, yang membantu kita, orang yang lagi kepepet, yang lagi kesusahan, siapa yang bisa nolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu kita sekarang alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita nyari pertolongannya nggak salah pintu. Ketika orang masing-masing nyari pertolongan ke sana dan ke sini, nah kita nyari pertolongan yang kita adalah yang buru-buru kita datengin adalah pintunya Allah Subhanahu wa taala. Yang buru-buru kita datengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang buru-buru kita datengin adalah masjid. Nggak salah tempat. Orang kalau sakit larinya ke rumah sakit. Orang kalau lapar larinya ke restoran. Begitu. Orang kalau takut larinya tahu kemana, ke polisi atau kemana. Nah, tapi juga ketika kita punya masalah, punya problem, maka kita langsung menghampiri penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selesai urusannya kita. Qul ma yab'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah taala enggak bakal peduli dalam menurunkan bala andaikan bukan dikarenakan doa kalian. La yaruddul qada illa du'a. Yang bisa menolak takdir qada, musibah yang telah ditentukan oleh Allah taala, itu ditolaknya adalah dengan doa. Dengan kita doa, dengan kita hadir majelis yang semacam ini, ditolak bala, ditolak musibah. Begitu juga dengan sedekah, dengan infak. Itu juga yang paling ampuh di dalam menolak bala, menolak musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dikatakan bahwasanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul wajadullaha tawwabar rahima. Ketika mereka tertimpa musibah atau musibah yang dahsyat, lebih dahsyat dari virus, apa? Dosa. Dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh hawa, terjeblos dalam perbuatan dosa. Terus mereka larinya kemana? Merujuknya kepada Allah Ta'ala. Ja'uka, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang pendosa nggak pantas menghadap kepada Nabi Muhammad. Pendosa nggak pantas untuk ketemu Rasulullah. Besok-besok orang bilang pendosa nggak pantas sholat, nggak pantas memanggil Allah, nggak pantas hadir majelis. Lah, kalau udah dia bikin dosa, terus dia nggak dekat sama orang baik, dia nggak dekat sama Allah Ta'ala, ya tambah jelek lagi, tambah bobrok lagi, tambah rusak lagi. Justru dengan dosaannya kita sini mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekurangannya kita, dengan kesalahan kita, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taghnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang udah bikin kejahatan, kezaliman, kesalahan yang banyak, habis-habisan dia kesalahan dia ngejahatin dirinya sendiri. La taghnatu, jangan putus asa, jangan malah jadi kecil hati, jadi kabur, jadi jauh, jadi minder dari Allah Ta'ala. Jangan, tambah rugi, tambah sial. Ya, ente kalau lapar, ya buruan deh, segera makan. Oh, nggak ada makanan yang enak, walaupun cemilan dulu yang dikit, kayak kita nih sekarang nih, begitu. Ya, walaupun cemilan dulu yang dikit untuk ganjil gitu. Oh enggak ada makanan gede, gua nggak mau makan. Ya tambah lapar lagi, tambah sakit lagi. Akan tetapi, ayo siru ilallah, arjan makasir, dengan dosanya kita, dengan kurangnya kita, dengan lalainya kita, dengan jauhnya kita sini mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kotornya kita, iya emang kotor, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Kemudian kaki kita kecemplung di got, di comberan, jangan malah kita putus asa, ya kecemplung di comberan, langsung dibeguling-guling di comberan sekalian. Nah, itu tambah kotor. Sama seperti orang kakinya kena obor, kena api, ya kena obor, kena api, langsung dia siram bensin sekalian. Ini rugi, ini sial. Akan tetapi jangan kita putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ngampunin semua dosa. Selama itu bukan syirik. Hatta syirik. Kalau dia taubat kepada Allah Ta'ala, balik kepada Islam, diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak diampunin adalah orang yang meninggal dalam kesyirikan dia. Itu yang nggak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa dari anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita dengan segala kekurangan kita dihadirkan, diperdengarkan, masih dipilih oleh Allah Ta'ala buat hadir, buat dengar, buat andil. Bentuk andil itu macam-macam. Ada orang bentuk andilnya dengan kehadiran,
Ada orang bentuk andilnya dengan doa. Ada orang bentuk andilnya dengan niat. Ada orang bentuk andilnya dengan tenaga. Ada orang bentuk andilnya dengan pikiran. Ada orang bentuk andilnya dengan sumbangan, dengan harta dia. Semua punya andil. Ada orang andilnya semuanya yang dia punya. Nah itu, mulai dari pikiran, tenaga, semuanya. Jazakumullah khair. Mereka yang punya andil di dalam terlaksananya seperti acara ini, terwujudnya seperti tempat-tempat yang mulia ini. Sungguh nih, orang limithli hadza falyamalil amilun. Kalau mau berbuat, ya berbuat yang kayak begini. Turut andil dalam hal yang semacam begini. Atau udah meninggal dunia juga, amalannya masih nyambung terus sampai hari kiamat. Masih nyambung. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditulis pahalanya. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Beruntung mereka yang turut andil di dalam kebaikan semacam ini, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu, untuk berinfak, untuk nolong, untuk peduli. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita kalau nggak dipakai buat yang baik, akhirnya habis buat yang nggak baik. Akan tetapi kalau kita pakai buat kebaikan, itu Allah Subhanahu wa taala yang nerima. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqbalus sadaqat, Allah taala yang nerima. Itu hatta dibilang bahwasanya sedekah sebelum sampai di tangan penerima itu terlebih dahulu sampai di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala terima amalan kita. Allah taala ma'murkan insyaallah tempat ini, dan Allah taala ma'murkan hati kita.